epistel bagi kita minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Sama-sama kita membacanya secara responsoria. Ayat yang ke-12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang yang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari kor remaja. Ya, kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
dan Am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 adalah sebagai berikut. Dengan topik Papakarhon Sodang Nihamuliau di Jehovah yang menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Estromihi. Jadikanlah bagiku gunung batu tempat perlindungan, dalam Mazmur 31:3b. Statistik. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Rizwan Evandri Arwan dan Ibu Veronica F. Boru Sialoho yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan 8 nomor 93, Asrama Damintal Dam, Gria Waskita Taman Rea, masuk wilayah Kolose. Anak lahir dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang kedua, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025 telah pindah jemaat keluarga Bapak Anton Victor Pardamaian Siagian, Ibu Katrin Celia MJ Boru Napitupulu, yang beralamat di Jalan Gunung Gusung Riang nomor 2, Tanjung Bunga, Makassar, wilayah Galilea. Pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Sukabumi, Resort Sukabumi Distrik 28 Deboskat. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang berikut Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang berikut bagian 7 pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Roma di hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 di rumah keluarga Bapak Situa AT Simanjuntak SIP, Ibu SLN Boru Siahaan STD, yang beralamat di gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang berikut pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan gua. Bagian pertama, pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani di ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Remaja. Berikut A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang MR Marpaung yang beralamat Jalan Cipang Raya, Perung Villa Megasari, Blok G nomor 19. Acara dimulai pukul 11.30 WITA atau setelah ibadah selesai hari Minggu ini. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Filipi untuk mengikutinya. A4, pelantikan Diakones Elvina Boru Sinaga di HKBP Pulau Asam. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025 dilaksanakan pelantikan Inang Diakones Elvina Boru Sinaga menjadi diakones fungsional di HKBP Pulau Asam, Resort Pulau Asam, Distrik 8, DKI Jakarta Raya. Tuhan Yesus memberkati.
Yang ke-5, Sinode HKBP Distrik 17 DBT. Pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2025 akan dilaksanakan Sinode Distrik di Surabaya. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah Amang Pendeta Rin Johnson Simamora, MTH MM, Amang Pendeta Resort, dan Inang Situa Esia Guru Silahen, MPSD. Pendeta Resort telah berangkat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 melalui Jakarta untuk mengikuti acara pelantikan Inang Diakones Elvina Borisinaga menjadi Diakones fungsional di HKBP Pulau Asam, Resort Pulau Asam. Kita bawa dalam doa semoga sinode berjalan dengan baik dan perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KM Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor CG Guru Manulang. Yang ketiga, Nona Padulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KM Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Guru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Guru Siahaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya V. Silaban R. Guru Papahan. Yang kesepuluh, Amang H. Sitorus Pane. Yang ke-11, Amang Situa Dr. Andes TS Huta Barat. Yang ke-12, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Guru Huta Barat. Yang ke-13, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-14, Ferry Carlos Siadian. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ketiga, yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran, yaitu daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, serta ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian gereja, pemakaian sopot talenta atau dulu sekolah minggu dapat kita lihat pada warta kita, serta laporan keuangan sampai dengan tanggal 1 Maret 2025. Saldonya juga dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing, serta jadwal kegiatan gereja kita dari tanggal 3 Maret sampai dengan 9 Maret 2025, dari mulai hari Minggu sampai dengan hari Sabtu dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama 1A dan 1B.
yang menyertai kami, membimbing kami hari ini, agar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jiwa kami kepada-Mu. Ajari kami Tuhan, membimbing kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu menuntun hidup kami ke jalan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan, nats khotbah di minggu kita hari ini tertulis di Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga ayat 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Kita membaca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua roh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya minggu kemarin sudah saya memperkenalkan diri ya. Udah kenal kan? Iya, jadi hari ini tak usah lagi saya perkenalkan 2 kali, sekali aja. Tapi agar lebih dekat, ya nanti bisa kita saling teguran, saling sapa, dan saling ya bisa datang ke rumah. Ibaratnya kalau ada yang perlu, kalaupun ibaratnya hanya sekedar bertamu sebagai jemaatnya dengan mikro atau sebagai teman, ya. Firman Tuhan hari ini menyatakan cahaya kemuliaan. Sering kita mendengar dan sering kita mengatakan perbedaan orang Kristen, perbedaan orang yang telah bertemu dengan Tuhan pasti tampil beda. Minggu kita hari ini minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Gunung batu tempat perlindungan. Itu tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 3b. Yang dinyanyikan sebelum memasuki masa Prapaskah. Minggu Estomihi menunjukkan pada titik peralihan dari perjalanan Yesus dari Galilea
Galilea ke Yerusalem. Jadi selama perjalanan itu sudah diperkirakan perjalanan menuju salib. Menuju salib Kristus yang menjadi penekanan di dalam Minggu Ekstomi adalah hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah seperti yang ditunjukkan Musa yang bertemu dengan Allah. Jadi kita di perjalanan sudah mulai memasuki Prapaskah. Tentu kita juga harus fokus bagaimana perjalanan Yesus dalam pelayanannya sampai ke Bukit Golgota. Bayangan itu sudah mulai nampak di dalam minggu-minggu sebelum kita passion. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, Allah mau mendengarkan keluh kesah manusia serta Ia menggerakkan dirinya demi kebaikan dalam perjalanan di dalam pelayanannya. Di sini kita lihat ada beberapa yang mau kita lihat di dalam naskah ini. Allah lah yang menjadi tempat penyerahan diri jemaatnya. Allah lah itu yang selalu kita tekankan dalam hidup kita ini, harus membuat Allah selalu di depan, selalu terutama di dalam hidup kita. Tanpa itu kita akan terseret oleh zaman, kita akan terseret jauh dari hadapan Tuhan. Kedua, kita lihat di sini adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa yang menyelamatkan anak-anaknya. Itu yang kita selalu pestakan, mengingatkan kembali, selalu mengingatkan bahwa keselamatan yang kita terima adalah hanya dari Allah saja. Jangan meminta keselamatan dari mana-mana, hanya Allah saja. Yang ketiga adalah manusia yang penuh kekhawatiran karena pergumulan hidup akan kehilangan harapan dan tidak ada kedamaian. Jadi kalau PA kami semalam dengan Poso Gunung NH kami mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira membuat kita semangat. Hati yang gembira itu memotivasi kita untuk melihat masa depan. Hati yang gembira itu menyenangkan. Ya, jadi pergumulan, tidak ada seorang manusia pun yang tidak punya pergumulan. Besar, kecil, pasti kita mengalami pergumulan. Oleh karena itu dikatakan Allah lah yang memberikan keselamatan. Allah lah penyelamat dan memberikan sukacita kepada manusia. Jadi agar kita jangan kehilangan harapan dan tidak susah, kita harus bersandar kepada Allah sendiri. Yang terakhir, dikarenakan manusia hidup dalam kekhawatiran serta tidak memiliki pegangan hidup, akan menjadikan manusia jauh dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, siapa sebenarnya yang membuat jauh dari Allah? Kita sendiri. Kita yang menjauhkan diri kita dari Allah. Itu sebabnya ada buku pegangan harian kita mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan.
mendekat kepada Tuhan, kita mendapat sukacita. Jadi poin utama dalam Minggu Ekstomi adalah Allah satu-satunya menjadikan tempat penyerahan diri manusia, karena Dia adalah Sang Pemilik kuasa dan kemuliaan. Dia adalah pemilik kuasa. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri, mengandalkan kepintaran, meninggalkan apapun yang ada dalam diri kita selain daripada mengandalkan Allah, karena Dia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa. Kalau saya Enam Minggu ini bercerita semalam tentang tsunami, saya katakan sisa-sisa tsunami yang diadakan di Banda Aceh tahun 2004. Kalau kita melihat lokasi kejadiannya, tidak ada mengatakan bahwa saya bisa selamat. Tidak ada mengatakan bahwa saya bisa selamat, karena rumah ambles, satu tiang tidak ada sisa di tempat. Tetapi kenapa? Heran. Enang ini mengatakan, saya digendong Tuhan. Karena setelah saya mendengar itu, air laut naik, saya berdoa, Tuhan Yesus, tunjukkan jalan keselamatanku. Hanya itu doa. Tuhan Yesus, tunjukkan keselamatan. Karena saya tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa, penyelamat manusia. Itulah yang bisa menyelamatkan. Kita belum pernah mendengarkan tsunami. Pertama sekali tsunami karena kejadian di Banda Aceh. Dari sana saya dibentuk, sekalipun saya sudah Bible Flow, saya dibentuk kemana saja disuruh, pokoknya berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menentukan yang terbaik bagi diri kita. Tuhan yang memiliki kekuasaan, Tuhan yang memiliki kemuliaan. Kita mengandalkan Dia saja. Coba bayangkan saudara-saudaraku, Abri yang pintar berenang, amblas, tetapi luar biasa mukjizat. Ada yang saya sanksikan dulu, jemaat kita yang sudah stroke, hanya bisa melangkah eo-eo, ya, namanya stroke kan. Saya bayangkan gimana lah tulang paha yang sudah stroke bisa selamat. Gimana lah Inam lupa boro apa bisa selamat. Harapan Inang ini tidak ada lagi bagi mereka selamat melihat situasi. Tetapi luar biasa, yang tidak terduga, yang tidak mungkin menurut logika manusia, Tuhan menyelamatkan. Makanya jangan andalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kekuatan. Kita mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini. Dia mampu menjawab seluruh pergumulan hidup manusia yang berserah kepadanya. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Yang luar biasa. Jadi heran ketika saya sudah menderita karena tsunami, masih kesempatan lagi belajar bagi saya dibuat Tuhan, ditempatkan di sending. Apakah saudara-saudara mengerti tentang sending? Mengerti pelayanan sending? Tidak ya? Nah, itu dan memang sering lupa tapi ya, sending itu tempat pelosok
penginjilan kita membuka mana, gimana Momensen dulu datang ke tanah Batak menyebarkan Injil Tuhan. Begitulah kami ke Kesending sana. Ibu bapak tahu, saya sudah trauma di laut. Sebenarnya dulu setelah saya mendengar bahwa kita itu di tepi pantai, saya terkejut. Loh, terbayang saya tsunami di Banda Aceh. Tapi ini, saya percaya Tuhan, kalau Tuhan dulu menyelamatkan tsunami pas tsunami di Banda Aceh, di Makassar ini juga Tuhan juga menyelamatkan saya. Bukan hanya itu pengalaman ibu bapak adik semuanya. Ketika saya melayani di sana, naik perahu di Sendik sana, perahu kapal kecil ya. Waktu mulai pelayanan, kandas di tengah lautan, coba kandas di tengah lautan. Tapi saya berpikir, kalau Tuhan menyelamatkan saya dari tsunami yang begitu dahsyat, apa tidak bisa Tuhan menyelamatkan saya sekalipun kapal saya itu kandas di tengah lautan? Saya tidak takut. Tuhan akan ada di sana. Begitu. Jadi hal-hal yang luar biasa Tuhan akan tunjukkan kepada kita asal kita bersandar dan patuh dan tetap mengedepankan Dia di segala perjalanan hidup kita. Jadi menyerahkan pergumulan, menyerahkan segala adik-adik yang masih sekolah, pergumulan di sekolah, bapak ibu yang bekerja di kantor atau dimanapun, pasti banyak itu pergumulan. Jangan andalkan dirimu, tetap kedepankan Tuhan, bertanya kepada Tuhan gimana cara menyelesaikan itu. Yang pasti Tuhan akan tunjukkan asalkan kita mau menyerahkan kepadanya. Dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 35 nampak dua tradisi yang bercampur di dalamnya, yaitu tradisi Eloisa dan Yahudista. Hampir tidak mungkin lagi memisahkan kedua tradisi itu tersebut. Tetapi dalam penggabungan kedua tradisi terjadilah bahwa perjanjian yang diikat Tuhan dengan Israel menurut tradisi Yahwista tampil sebagai pembaharuan perjanjian yang diikat oleh Tuhan. Gimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Israel yang mengatakan bahwa mereka akan dituntun setiap perjalanannya asal Israel. Jadi kalau saya bayangkan perang yang ada di Israel sampai hari ini, saya percaya mengatakan jika Israel tetap mengandalkan Tuhan, kemenangan tetap di tangan mereka. Jika Israel tetap tunduk kepada perintah Tuhan, tidak akan bisa siapapun mengalahkan bangsa pilihannya. Bangsa pilihannya. Apakah kita, ibu bapak, saudara-saudari, percaya apakah Anda yang salah satunya yang dipilih Tuhan? Tanyakan kepada dirimu, kesetiaanmu, kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar setia dan tunduk kepada Dia? Perjanjian ini dianggap batal karena apa? Karena pemberontakan Israel. Pemberontakan Israel itulah membatalkan perjanjian, bukan Tuhan kita yang mengingkari janji kita. Karena kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita telah berjanji, orang tua telah berjanji untuk mengajar, mendidik anaknya
kepada Tuhan. Apakah janji itu kita pegang terus, atau seperti bangsa Israel membatalkan janji itu? Ya udahlah, nanti sekolah minggu aja mengajar mereka, udah. Atau sentuh saja. Atau nanti setelah mereka itu belajar sini, mereka disitulah nanti mereka itu diajar, dibina di sini. Oh tidak, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di sini dianggap batal karena apa? Pemberontakan bangsa Israel menyembah anak lembu emas yang dituang mereka itu sendiri. Jadi begitu rupanya ya. Kalau kepada hal-hal yang tidak malah dibutuhkan, mudah sekali mengeluarkan uang. Ini dikatakan membuat lembu di tempat menjadi suatu lembu emas mau dipuja. Ada yang membuka kalung dikasih, ada yang kelang mengasih kelang, ada yang antingnya dibuka agar bisa itu lembu emas itu dibentuk. Tetapi jika dibutuhkan kepada yang paling membutuhkan, itu seringkali kita susah mengeluarkan dana ke sana. Kenapa? Itulah pengaruh dunia ini yang sering lebih gampang kita turuti. Saudara-saudara yang terkasih, nafsi ini mengatakan perjumpaan Musa dengan Tuhan menghasilkan dampak perubahan secara rohani. Perjumpaan Musa dengan Tuhan, perjumpaan kepada Tuhan mengubah semuanya hidup manusia. Perjumpaan dengan Tuhan di sini kita lihat perubahannya memberikan sinar cahaya. Coba dulu saudara-saudara kasih, lihat dulu wajah temanmu. Apakah ada sinar cahaya Tuhan di dalam dirinya? Atau temanmu itu memancarkan duka? Enggak. Dibebani, itukah dibebani penderitaan? Karena di sini Musa bercahaya, dan itulah harapan bagi kita di Makassar ini sebagai orang Kristen, orang yang bertemu kepada Tuhan memancarkan cahaya kasih, sukacita yang bisa dibaca orang lain. Oleh cahaya kita, cahaya wajah yang memberikan sukacita, damai sejahtera kepada orang lain, mereka akan mengetahui, akan mengenal, oh begitu rupanya orang Kristen itu, oh begitu rupanya orang yang percaya itu, wajahnya bersinar, damai sejahtera, bahasanya indah, yang disukai semua orang. Musa kita lihat seperti itu, bertemu dengan Allah secara pribadi di Gunung Sinai selama 40 hari. Selama itu ia juga berpuasa. Dampak dari perjumpaan itu adalah terpancarnya kemilau-kemuliaan Tuhan di wajahnya. Itu Ina mengatakan tadi. Coba lihat wajah temannya, apakah memancarkan kemilau kasih Tuhan? Jika kita mau menegur teman kita kan, memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, kita lihat dulu apakah ada kedamaian dalam hatinya. Kalau tidak ada, susah kali menyampaikan itu. Dan juga kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari rumah tadi untuk mendengarkan firman Tuhan, ya datang kita ke tempat ini, ke kerja ini juga seperti itu. Kalau kita itu tidak ada persiapan, padahal sinar
pancaran kasih Tuhan itu bisa tertolak, sudah ada, sudah datang di tengah-tengah kita hari ini, tapi tertolak karena hati yang dari dalam itu tidak menerima. Nah, tadinya lama kali 60 perlu khotbah, tidak ke situ. Aduh, kami nanti masih ada lagi ini. Aduh, kami masih ada 40 tahun. Ya, maunya cepat-cepat. Jadi sinar itu tertolak. Apapun yang kita khotbahkan, yang kita katakan dari depan ini sudah ditolak hati kita. Karena kita mau pikiran udah ke sana, badan di sini, pikiran udah di gedung mana atau di hotel mana kita mau berpesta. Udah di situ. Itu sebabnya jangan mengutamakan yang lain-lain dulu. Utamakan dulu Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan di dalam dirimu, agar pancaran itu bisa kita pancarkan lewat wajah kita, sukacita. Itu 40 hari. Coba kita bayangkan Musa berpuasa 40 hari dia di sana dibekali oleh Tuhan. Itu sebabnya bisa memancarkan kemuliaan Tuhan di wajahnya. Saudara-saudara kekasih, itu tidak hanya di situ saja. Tuhan mengubah secara hidupnya Musa. Tuhan mengubah perilaku Musa di dalam hidupnya sehari-hari. Yang dulunya Musa dikenal rendah diri, dia rendah diri, dia penakut. Tetapi setelah dia berbicara dengan Tuhan, dia memiliki keberanian yang besar untuk bekerja menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel. Kita tahu bahwa Israel itu adalah orang-orang yang nakal. Orang-orang yang nakal, yang dulu yang harus diwakili oleh Harun sebagai juru bicara. Itu kan alasan dia tidak tahu berbicara, kan? Allah mengatakan di situ abang Harun, talenta itu pakai. Jadi Harun itulah juru bicara, menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Tetapi sekarang dia sendiri yang berbicara. Dia sendiri yang berbicara. Jadi Musa sendiri yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Musa sendiri tidak menyadari hal itu, bahwa itu sudah ada pada dirinya. Dia sendiri pun tidak tahu. Makanya heran. Orang banyak yang melihat dia pun heran. Berubah. Orang yang bertemu dengan Tuhan pasti perubahan dalam dirinya pasti ada. Harun dan orang-orang Israel melihat wajah Musa, mereka takut melihat kebenaran. Apakah itu memang yang Tuhan inginkan, atau apakah itu adalah amarah Tuhan kepada mereka? Mereka takut, mereka ragu. Apakah tanda perkenanan Tuhan kah? Atau apakah itu amarah Tuhan? Itu sebabnya Musa menyelubungi, menutup wajahnya. Ketika ia menyadari bahwa wajahnya telah bersinar, bercahaya, dia menutupi. Karena dia telah melihat bangsa Israel sudah ada ketakutan, karena melihat wajahnya. Oleh karena itu, dia menutupi pancaran itu agar dia bisa
ketika Musa masuk menghadap Tuhan lagi untuk berbicara dengan Allah dalam kemah pertemuan, dia meninggalkan membuka selubung yang dia pakai. Pada saat itu selubung tidak diperlukan, harus dibuka, harus bisa dilihat, bertemu dengan Tuhan tatap muka. Saudara-saudari, cahaya dunia, mari kita bercahaya sebagai anak Tuhan. Mari kita bercahaya di tengah-tengah pergaulan kita, di kebersamaan kita dengan orang lain, apalagi orang yang tidak seiman dengan kita. Syaratnya apa? Agar kita bercahaya, apa syaratnya? Syaratnya adalah membuka selubung, bukan selubung muka, tetapi refleksi hidup kita membuka itu kepada orang lain. Kita membuka selubung hati dan pikiran kita masing-masing, selubung kesombongan, selubung kemarahan, iri hati, kebencian, dendam dan lain-lain. Buka, buang. Itu yang kita mau, agar cahaya Tuhan masuk kepada diri kita. Kita harus buka yang membatasi, bahkan menutupi hati kita dan pikiran kita dari terang kemuliaan kasih kuasa Tuhan, dan dari kehidupan bersama tetangga dan bersama semua manusia. Mari kita buka pintu hatimu, serahkan agar Tuhan masuk ke dalamnya. Itu bisa kita bedakan. Di dalam hidup kita bisa bedakan. Jika kita membuka selubung yang menutupi hati kita, kita mengatakan apa yang menutupi kesombongan, apa yang menutupi iri hati, kedengkian dan lain-lain, itulah yang menutupi hati kita, yang menutupi sinar cahaya Tuhan adalah itu. Kalau kita mau membuka itu, yang pasti terang kemuliaan kasih Tuhan akan terpancar di dalam hidup kita, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tanpa berbicara, orang lain bisa merasakan, bisa melihat cara hidup kita yang penuh kasih dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, iman dan pengharapan serta kasih, bukalah selubung hatimu, selubung pikiranmu, agar kemuliaannya selalu bercahaya melalui kata, melalui perbuatan yang nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan Tuhan Allah bagi sesama manusia dan bagi semua kehidupan kita, maka Tuhan kita, Allah kita akan terpuji. Maka Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita puja, akan dikenal orang bahwa Ia adalah pengasih dan penyayang. Bukalah hatimu agar Yesus masuk ke dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang mengajar kami hari ini membuka selubung yang ada menutupi hati dan pikiran kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang sungguh mulia di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan, yang kami andalkan di dalam hidup kami adalah
Tuhan yang mampu membuat segalanya untuk keselamatan dan sukacita bagi kami. Kami yang sering menutupi hati dan pikiran kami. Kami menerima selubung itu karena lebih sering dan lebih indah dunia ini menurut kami ikuti. Padahal itu adalah membawa kami ke dalam dosa yang mendalam. Tuhan Yesus, kuatkan kami, ajari kami Tuhan, agar semua itu kami buang jauh-jauh, sehingga wajah kami memancarkan kasih setiamu yang bisa dibaca orang, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami, agar kami tetap menjadi anak kesayangan-Mu yang menerima berkat yang banyak dari-Mu. Terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Nomor 251 dengan seterusnya. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.